dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofri Wahyuni, CGP Angkatan 7 dari Kota Padang, dengan fasilitator Elia Toding II dan pengajar praktik Seprah Mandeni FPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Opaloza, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Padang, dengan Bapak Fasilitator Bapak Elia Toding II dan Ibu pengajar praktek Ibu Seprah Mandeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Melina, CGP Angkatan 7 dari Kota Padang, dengan fasilitator Bapak Elia Toding II MPD dan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Nofrezar SPD. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu praktik coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Menyuarakan merdeka belajar, perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang menyuarakan merdeka. Selamat siang Bu Hilda. Selamat Bu siang, Elin. Hilda. Apa kabar Bu Hilda hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Elin juga sehat ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempatan kita kali ini kita akan melakukan coaching ya Bu Hilda ya. Pada percakapan pertama ini rencananya Ibu Hilda akan menjadi coach untuk Bu Elin sebagai coachee. Kira-kira apa persiapan Bu Hilda untuk melakukan coaching nanti? Alhamdulillah Bu Ino, persiapan Hilda dalam melaksanakan kegiatan coaching ini Hilda sudah sesuaikan dengan alur Tirta, yang mana di alur Tirta itu akan ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya. Kemudian juga akan mengusahakan juga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Tentunya juga dengan kehadiran penuh nanti ya Bu Hilda ya. Sepertinya sudah sangat matang ya persiapan Bu Hilda. Semoga nanti berjalan dengan lancar, Bu Elin sebagai coachee dan Ibu sebagai coachnya. Silahkan lanjutkan, semoga berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Ino. Iya, sama-sama. Oke, selamat pagi Bu Melin. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Hilda. Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, Bu Hilda gimana? Oh, alhamdulillah. Sehat juga ya Bu. Sehat juga. Oke, Bu Melin, ngomong-ngomong kemarin katanya Bu Melin mau ngasih waktu untuk Hilda untuk coaching. Rencananya Bu Melin di pertemuan kita ini tujuannya apa ya Bu Melin ya? Iya Bu, ini rencananya pada pertemuan ini saya mau menemukan ide baru dalam pembelajaran selanjutnya Ibu, sehingga pembelajaran itu benar-benar bagus gitu Ibu, pengennya seperti itu. Oke, jadi yang Hilda tangkap tadi tujuan Bu Melin untuk pertemuan kita ini, Bu Melin mau menemukan ide-ide baru untuk pembelajaran semester besok ya Bu Melin. Iya, Tapi dengan berbeda lah dari semester yang kemarin. Kalau boleh tahu ide baru semacam apa yang pengen Bu Melin lakukan? Rencananya ini ya Bu ya, saya mau melakukan pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang gembira, yang membuat siswa saya itu betah di kelas. Jadi mereka ketika melakukan pembelajaran itu mereka semuanya bahagia, senang gitu Ibu. Rencananya mau seperti itu. Nah, jadi yang Hilda tangkap tadi Bu Melin pengen punya ide baru untuk semester berikut itu kelasnya menyenangkan, anak-anak bahagia dan senang mengikuti proses pembelajaran ini. Benar sekali. Kemudian kira-kira kalau sekarang di skala 0 sampai 10,
sekarang posisinya Bu Melin dan siswa Bu Melin di proses pembelajaran Bu Melin itu berada di posisi berapa? Kira-kira ya Bu, kalau ada skala 1 sampai 10 itu mungkin saya masih berada di skala 7 Ibu. Iya, di skala 7. Oke, kalau sekarang Bu Melin berada di skala 7, harapannya Bu Melin pengen berada di skala berapa ini? Harapannya saya mungkin skalanya itu harus terus meningkat ya Bu, dari 7 menjadi 8, 9, atau tidak menutup kemungkinan juga skala 10 Bu. Oke, luar biasa Iya. sekali ya Bu Melin. Siapa saja kita pengen setiap semester itu peningkatan ada Iya, pada benar. diri kita Bu Melin. Iya, benar. Kemudian kira-kira dari skala 10 yang pengen Bu Melin capai, Bu Melin pengen lakukan apa untuk mendapatkan tujuan Bu Melin itu dengan pengen memiliki skala 10 itu? Bu Melin pengen melakukan apa itu? Berarti kira-kira yang ingin saya lakukan untuk mencapai peningkatan skala itu ya Bu, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Salah satunya bisa saya menggunakan metode game based learning, yaitu metode dengan cara bermain, di mana pada dasarnya saya yang ngajar di SD ini ya Bu, tentu siswa saya masih menginginkan pembelajaran itu nggak serius, jadi mereka tuh kalau bisa pembelajaran sambil bermain, happy, bahagia. Tapi dalam permainan itu ada pembelajaran di dalamnya yang bisa mereka ambil gitu. Wow, luar biasa sekali idenya itu Bu, game basic learning. Benar. Kalau terlaksana ini bikin anak-anak cukup berbahagia. Iya. Kira-kira ide yang mau Bu Melin buat seperti game basic learning ini, kira-kira kapan Bu Melin laksanakan? Ya, insya Allah Bu, kalau nggak ada halangan, saya mau rencananya ya sudah saya dipersiapkan dulu dengan baik, kemudian akan saya laksanakan pada semester selanjutnya. Kira-kira untuk melaksanakan game basic learning ini, Bu Melin perlu bantuan siapa? Kalau bantuan mungkin saya butuh bantuan dengan teman sejawat kali ya Bu, terus perlengkapan bahan-bahan yang digunakan, yang diperlukan ketika melakukan permainan itu gitu. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik. Oke, jadi yang kita tangkap ini untuk mempersiapkan ide pembelajaran baru ini yang menggunakan metode game based learning ini, mungkin Bu Melin akan berkolaborasi dengan sesama guru yang satu tingkat ya. Iya. Kalau biasanya kalau di SD kita ada kakak adiknya ya, ide yang sangat menarik sekali. Iya. Kemudian komitmen apa sih yang akan Bu Melin berikan kepada diri Bu Melin untuk melakukan rencana yang akan Bu Melin laksanakan ini? Oh iya. Komitmen yang akan saya lakukan itu adalah saya berkomitmen ya Bu, bagaimana murid-murid saya ini bisa selalu bahagia. Mereka harus selalu senang, mereka harus selalu bahagia, sehingga setiap harinya itu mereka di rumah akan berpikir, wah besok pagi ibu akan memberikan apa ya sama saya. Jadi akan ada pikiran-pikiran yang mereka keluarkan gitu, menunggu untuk esok harinya pembelajaran apa yang saya berikan. Dan mereka juga harus tenang. Oke, mendengar komitmen dari Bu Melin ini saya jadi antusias untuk mendengar lagi cerita Bu Melin. Katanya mau dilaksanakan semester depan ya, Bu. Jadi saya sangat penasaran sekali menunggu hasil dari ide baru yang akan Bu Melin laksanakan. Mudah-mudahan nanti setelah melaksanakannya kita bertemu lagi ya, cerita-cerita dan berbagi. Mudah-mudahan saya juga bisa berikan nanti di kelas pembelajaran saya. Oke Bu Melin, terima kasih atas bicara-bicara santai ini. Semoga menghasilkan sesuatu untuk pembelajaran berikutnya. Iya, sama-sama Ibu Hilda. Terima kasih pula atas waktunya, sehingga saya sudah lebih merasa senang lagi kan dengan setelah berbincang-bincang dengan Ibu Hilda. Oke, terima kasih Bu Hilda. Ya. Alhamdulillah, ternyata proses coaching yang Ibu Hilda lakukan dengan Ibu Melin sudah berjalan dengan baik. Menurut saya sudah pas sekali ya dengan Alur Tirta, di mana tadi Ibu Hilda menanyakan tujuan dari obrolan yang dilakukan sekarang ini, kemudian ada identifikasi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Melin dan disampaikan dengan tujuannya juga apa. Kemudian
gambaran dari rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Merlin ini juga nampak tadinya, dan komitmen sebagai bentuk dari tanggung jawab Bu Merlin ini juga muncul di dalam proses coaching dan obrolan tadi. Keren saya lihat. Selamat untuk Bu Merlin dan Bu Hilda. Terima kasih Bu. Menyuarakan merdeka belajar, perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama. Assalamualaikum Bu Ino, Bu Merlin. Waalaikumsalam Ibu Hilda. Pokoknya sangat berbahagia sekali pagi hari ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Merlin? Alhamdulillah sehat Bu Hilda. Bu Hilda gimana? Oh, alhamdulillah juga. Gimana Bu Ino? Sehat, Sehat? alhamdulillah. Senang sekali. Oke, sekarang pagi hari ini berganti lagi ya. Sekarang yang menjadi coach adalah Bu Merlin, kemudian menjadi coachee adalah Ibu Novi. Iya. Kira-kira Bu Merlin, persiapan apa yang sudah dipersiapkan untuk menjadi coach pagi hari ini? Oh iya ini Bu, insya Allah saya akan menjadi coach pada hari ini. Persiapan yang saya siapkan adalah menyiapkan pertanyaan yang beralurkan cerita, di mana di sana ada identifikasi, ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang keempatnya yaitu tanggung jawab atau komitmen. Ya, sekarang mengingatkan lagi ya Bu Iya. Merlin, jangan lupa kompetensi IP coachingnya, yang Iya. mana sana ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, Iya. yang ketiga jangan lupakan pertanyaan berbobot. Oke, siap. Oke, Terima Bu kasih Bu Merlin, Hilda sudah silakan. mengingatkan. Semoga sukses Amin. kegiatan coachingnya, silakan dimulai. Oke, terima kasih Bu Terima Hilda. kasih, Bu Hilda. Assalamualaikum Ibu Nofri. Waalaikumsalam Ibu Merlin. Iya, bagaimana kabar Ibu Nofri hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah Ibu Nofri, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya. Kemarin Ibu mencari saya ya? Iya, ini ada sedikit yang akan diceritakan, akan berbagi dengan Bu Ewin. Siapa tahu nanti setelah kita bercerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol, akan terbuka pikiran baru, semangat baru, dan Iya. wawasan baru juga. Oke. Kira-kira apa yang tujuan kita dalam melakukan uji hari ini? Tujuan saya sebenarnya untuk coaching hari ini, saya ingin dalam pembelajaran saya itu, kebetulan saya ya Bu ya, Iya. sebagai guru anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak saya ini merupakan anak-anak istimewa. Saya mengharapkan dari anak-anak istimewa tersebut, kelaknya nanti mereka juga dapat mandiri seperti layaknya anak-anak yang lain, anak-anak reguler dan normal yang lainnya. Jadi mereka juga bisa diterima di masyarakat nantinya. Nah, saya sebagai guru tentunya sebagai orang tua juga di sekolah juga mengkhawatirkan hal tersebut, Bu. Seandainya anak saya ini tidak diterima oleh masyarakat nantinya, apa yang telah saya berikan di sekolah berarti Iya, sia-sia. benar sekali. Jadi tujuannya Ibu Nofri ini bagaimana anak-anak ibu yang berkebutuhan khusus Iya. ini dapat berdiri di kakinya sendiri ya Bu Iya, ya, betul tanpa sekali. harus memperoleh bantuan dari orang lain, Iya. khususnya dalam hal ini orang tuanya gitu ya Bu. Oh iya, kalau begitu kira-kira apa kesempatan yang ada pada Ibu Nofri agar bisa membuat siswa atau murid Ibu Nofri ini bisa berdiri di kakinya sendiri gitu? Anak saya ini memang anak-anak berkebutuhan khusus, mereka mempunyai hambatan yang berbeda-beda, mereka ada keterbatasan, tapi mereka juga punya potensi dan semangat. Mereka bisa diasah, mereka bisa dilatih, mereka bisa diberi semangat dan keterampilan. Jadi saya melihat pada anak-anak saya ini, jika kita memberi peluang, jika kita memberikan kesempatan, mereka juga akan bisa mandiri, berkarya, bahkan berprestasi di antara orang-orang yang lain berada di lingkungan Masya mereka. Allah,
Berarti artinya apabila kita berikan peluang kepada anak ibu yang berkebutuhan khusus, berarti mereka bisa ya, Iya, bisa insya Allah. mampu lah gitu. Yang penting bagaimana sih kesabaran kita melatih mereka agar mereka bisa mampu seperti anak-anak yang lainnya. Oke, baik Ibu Nofri, Masya Allah mulia sekali ya Ibu tujuan Ibu. Kira-kira kalau seandainya di posisi sekarang ini ada skala nih Bu, dari 1 sampai 10. Kira-kira Ibu Nofri berada di posisi berapa? Kalau diskalakan, saya untuk proses tersebut saya mungkin masih berada di skala 6 atau 7 Bu Eni. 6 atau 7 Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Tapi berarti apa kan Ibu baru di skala kata Ibu udah skala sampai Iya. ini. Kira-kira apa sih kekuatan Ibu agar pasti Ibu pengennya skala ini meningkat ya Bu ya. Nggak mau di 6 lebih terus, pasti Iya. Ibu mau meningkat Iya. gitu. Jadi kira-kira apa sih kekuatan yang Ibu miliki agar Ibu bisa meningkatkan skala yang tadi itu? Kalau kekuatan yang saya miliki, tentunya saya yakin anak-anak tersebut bisa saya latih. Nah, di dalam kekuatan tersebut saya mempunyai rencana dalam pembelajaran saya, pembelajaran yang tentang kewirausahaan. Saya memberikan pembelajaran kewirausahaan entrepreneur. Rencana saya special entrepreneur. Jadi pembelajaran kewirausahaan untuk anak-anak Yang spesial. Oh Nah, iya, anak istimewa. istimewa Iya, ini. benar. Jadi nanti saya akan melatih, mengajarkan mereka mulai dari berbelanja ke pasar, kemudian Masya Allah. bagaimana mereka mengolahnya, Iya. bagaimana mereka mengemas, menyajikan, dan memasarkan. Jadi mereka tahu nanti alurnya itu seperti apa. Oh, dari kita berbelanja ternyata bisa diuangkan kembali, Iya. bisa kita jual. Itu rencananya. Masya Allah. Berarti artinya Ibu akan mengajarkan mereka bagaimana mereka berwirausaha gitu Iya, ya Bu. betul sekali. Berwirausaha mulai dari mengajak mereka ke pasar. Hmm. Tentu sebelum Bu mengajak ke pasar tuh akan dijelaskan dulu ya. Iya. Ini membeli ini Ah, ke iya. pasar, habis itu mengemasnya, terus Iya. saya membuatnya dulu, Hmm. baru memasak, mengemas, habis itu memasarkan. Iya. Tentu nanti juga Ibu akan ajarkan ya bagaimana nanti hitung-hitungannya, Iya. kalau modalnya segini Iya. berapa nanti Cara yang harus menghitung dijual. harga jualnya, harga iya. jualnya. Sehingga dari yang dibuatnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Masya Iya. Allah, Masya Allah Ibu. Bagus sekali, saya tertarik sekali dengan niat mulia Ibu Nofri tadi yang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak murid istimewa kita ini ya Bu. Kira-kira apa komitmen yang ada pada diri Ibu Nofri agar itu semua bisa terlaksana gitu Bu? Kalau untuk komitmen berarti bentuk dari Tanggung jawab Tanggung jawab dari tanggung saya jawab sendiri ya. Ibu. Saya yakin anak-anak saya ini bisa, mereka bisa untuk berdiri dan mandiri Iya. serta berkarya di kaki mereka sendiri tanpa harus bergantung lagi kepada orang lain. Benar sekali. Tentunya nanti setelah mereka tamat dari sini, mereka akan bisa memulai sebuah usaha meskipun kecil-kecilan Iya. gitu. Tapi mereka setidaknya tidak meminta lagi kepada orang tua Iya. atau keluarga yang lainnya. Artinya mereka bisa lah memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya Bu ya. untuk Iya. mereka sendiri. Dan kita juga berharap dengan mereka sudah memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mungkin mereka juga bisa membantu orang tuanya. Iya, insya Allah, Iya, mudah-mudahan insya nanti. Allah. Kan kita tidak ada yang tahu jalan hidup kita ini Iya, gimana. benar sekali Ibu. Bisa jadi mereka anak berkebutuhan khusus, siapa Mm-mm. tahu nanti Yang jalan mengangkat, rezeki iya, mereka bisa jadi mereka yang mengangkat derajat keluarganya ya, Bu, ya, Mudah-mudahan ya. Jadi memang kita memiliki Ibu Nofri memang memiliki tujuan yang mulia, yang mana tujuan Ibu ini ingin mengajarkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ya Bu bisa berdiri di kakinya sendiri tanpa memberatkan orang lain dan tidak pula membedakan dengan orang-orang yang normal seperti yang lainnya. Ya, Masya Allah, bagus sekali ya Bu Nofri, mulia sekali rencana tujuan dari pembelajaran Bu Nofri tadi itu. Kemudian kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi ketika Ibu melakukan pembelajaran itu?
Kalau untuk kendala mungkin karena saya ini pembelajarannya nanti tentunya berbentuk praktik ya Bu ya. Tentunya saya di sini akan membutuhkan peralatan, bahan-bahan yang lengkap, terus sarana prasarana yang lainnya lah. Jadi tentunya yang terbayang sama saya kendala yang akan saya hadapi itu adalah masalah finansial atau biayanya. Oh iya. Sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang saya berikan nanti. Benar sekali ya Bu. Mudah-mudahan kendala yang kata Ibu Nofri yang kami hadapin itu ada solusinya ya Bu Iya, ya. insya Mudah-mudahan bisa dibicarakan dengan kepala sekolah sehingga Iya. akan mendapatkan solusi yang baik sehingga kendala itu bisa diminimalisir ya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu Nofri. Sekian pembincangan kita ini sungguh sangat baik sekali ya, sangat bermanfaat sekali ide-ide yang atau mulia dari Bu Nofri tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang ibadah untuk kita ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Lin. Bantu doa juga saya semoga Iya, nanti amin. terlaksana apa yang saya rencanakan. Iya, jadi mudah-mudahan ya Bu ya terlaksana dengan baik sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Dan ketika kita bertemu lagi, saya ingin mendengar cerita menarik dari Bu Nofri bahwa anak Bu Nofri ini semuanya sudah berhasil. Amin. Ya, Amin. Ya. Oke Bu Nofri, Iya, Bu Lin. sekian Terima kasih. kegiatan coaching kita hari ini ya Bu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang Bu Nofri. Selamat siang. Terima kasih ya Bu Lin. Iya, sama-sama. Oke. Oke, Bu Melin, Ibu Ino ya, Bu Nofri, Iya. kegiatan coaching kita sudah terlaksana dengan baik dan sungguh sangat luar biasa sekali. Karena apa? Alur tirtanya sungguh sangat terlihat, yang mana di sana sudah ada tujuan, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, apalagi komitmennya memang sudah terlihat dengan jelas. Kemudian yang pastinya kompetensi inti coachingnya sudah terlaksana dengan baik, yaitu kehadiran penuhnya, kemudian mendengar aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan oleh Ibu Melin sungguh sangat luar biasa, sehingga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sih. Selamat Ibu Melin dan Ibu Ino, terima kasih. Terima kasih Terima juga. kasih juga Bu Akhiri Hilda. kegiatan kita pagi hari ini, kegiatan coaching kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bi alamin. Antara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang menyuarakan merdeka belajar. Assalamualaikum Ibu Nofri, Bu Hilda. Waalaikumsalam Bu Melin. Ya, bagaimana kabar Ibu Nofri hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Hilda? Alhamdulillah baik juga. Bu Melin gimana Bu Melin? Alhamdulillah sehat. Ibu tampak cerah. Masya Allah, Biasa. dengan baju ini ya Bu ya. Sesuai dengan Iya, hari. dengan sesuai dengan hari ya Bu. Oke, baiklah Ibu, pada kesempatan ini Ibu Nofri berperan sebagai coach. Iya, benar sekali. Dan Ibu juga sebagai Coaching. coachnya. Iya, jadi kira-kira Ibu Nofri apa yang sudah Ibu Nofri siapkan dalam peran sebagai coach ini? Insya Allah nanti percakapan saya dengan Bu Hilda, saya mempersiapkan obrolan yang mudah-mudahan menarik nanti ya Bu Hilda ya, yang sesuai santai ya, ya. santai, sesuai dengan alur tirta, di mana kita melihat tujuan, kemudian mengidentifikasinya, melihat rencana aksi dan tanggung jawabnya. Oke, tapi nanti ketika melakukan coaching nanti Ibu jangan lupa juga ya mengikut sertakan 3 kompetensi inti dalam coaching, seperti kehadiran penuh, Oke. terus mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Hilda sebagai coachingnya bisa dicarikan solusinya. Oke, baiklah Ibu Nofri dan Ibu Hilda, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Terima kasih Bu Merli. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu Hilda. Selamat siang. Bu Ino, boleh nggak minta waktunya? Oke, sesuai dengan rencana kita kemarin ya. Alhamdulillah hari ini kita ada waktu untuk berbincang-bincang, untuk mengobrol-ngobrol apa yang akan Ibu Hilda ceritakan. Iya.
menikmati proses pembelajaran Hilda dulu. Jadi Hilda melihat akhir-akhir ini ya sekitar 2 bulanan ini lagi anak-anak Hilda kurang menarik mengikuti pembelajaran Hilda. Kemudian hanya sekitar 50% yang mengerjakan tugas yang Hilda berikan ke Bu. Oh begitu. Jadi tujuan dari Bu Hilda mengajak saya ngobrol dan berbincang-bincang ini untuk bagaimana ke depan baiknya pembelajaran dari Bu Hilda tersebut ya? Iya benar Bu Ino. Jadi tujuan Hilda untuk berbicara dengan Bu Ino, Hilda berharap Hilda bisa menemukan solusi ini, solusi dari permasalahan ini gimana supaya pembelajaran Hilda bagi anak-anak menarik, kemudian anak-anak bisa hampirlah nggak 100% tapi minimal ada peningkatan lah dari 50 ini, hampir dari 90 yang akan mengerjakan tugas Hilda ini. Tujuan Hilda menyampaikan keluh kesah ini ke Bu Ino. Benar ya Bu Hilda ya, kalau seandainya kita mengajar di dalam kelas, anak-anak kita tidak antusias, kita pun juga kurang semangat untuk mengajar jadinya. Kira-kira menurut Bu Hilda, apa ya yang menyebabkan anak-anak ini menjadi kurang antusias, kurang semangat dalam belajarnya? Ya, kalau Hilda setelah Hilda refleksi diri sih, mungkin juga ada faktornya dari Hilda kali ya. Sepertinya Hilda kurang menyiapkan lah mungkin media pembelajaran yang kurang menarik juga buat anak. Karena Hilda mungkin udah terlena dengan kesibukan beberapa kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan taman mungkin Hilda rasa permasalahannya di sana mungkin. Hilda kurang menyiapkan media pembelajaran yang kurang menarik mungkin, atau memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kebutuhannya kali ini. Iya, menurut saya juga mungkin juga begitu ya. Saya sependapat dengan Bu Hilda, salah satu yang membuat mereka itu kurang antusias ya dalam belajar. Jadi kalau seandainya seperti itu, apa dalam bayangan Bu Hilda yang akan Bu Hilda laksanakan gitu? Oke Bu Ina, ya sebagaimana tadi sudah sampaikan kali Bu Ina, mungkin anak-anak kurang menarik karena Hilda tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan belajarnya seperti kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin anak audio mungkin Hilda masih memberikan pembelajaran yang masih seragam. Jadi mungkin kalau menurut rencana yang akan Hilda lakukan, mungkin Hilda akan memberikan pembelajaran ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau anak audio mungkin Hilda akan menyediakan semacam video. Kemudian bagi anak yang visual mungkin akan memberikan bahan ajar menarik. Mungkin kemungkinan juga untuk anak kinestetik mungkin Hilda juga akan memberikan pembelajaran yang mereka menyalurkan lah hobi yang tidak tenang tempatnya kali ya. Bagaimana anak kinestetik bergerak ya? Ini yang kata Hilda tugas yang kurang dan yang 50% itu mungkin Hilda mungkin terlalu banyak ngasih tugas juga kan. Kemudian memberikan tugas mungkin tidak sesuai dengan minatnya. Jadi sekarang kalau mungkin solusi yang akan kita berikan mungkin memberikan tugas sesuai dengan minatnya. Kalau mereka minatnya bikin puisi ya udah salurkan ke anak puisi. Kalau dengan menulis silakan salurkan dengan menulis. Mungkin kira-kira begitu ya. Jadi nanti seandainya anak itu bekerja sesuai dengan minatnya, tentu mereka akan menjadi lebih menarik pembelajaran yang mereka ikuti, begitu ya Bu Hilda ya. Kalau sumber belajar Bu Hilda yang Bu Hilda gunakan di kelas bagaimana? Nah itu Bu Ino, benar juga yang Bu Ino katakan, sumber belajar itu mungkin salah satu faktor anak-anak kurang menarik. Sumber belajar itu mungkin hanya satu aja ya, buku teks yang ada di perpustakaan saja, mungkin ya benar. Mungkin untuk apanya rencana yang akan kita lakukan, mungkin kita akan mencari sumber belajar yang lebih menarik lagi. Itu ya di YouTube atau di Google atau mencari buku referensi yang lainnya, tidak hanya satu sumber belajar yang ya benar sekali ya Bu. Betul sekali, karena banyak kan, apalagi di zaman sekarang itu sumber belajar yang bisa kita gunakan sebagai kita bertolak ukur, kita melihat gitu, dan kita bagikan sebagai sarana dan prasarana untuk kita membantu mengembangkan potensi serta minat anak-anak ini. Banyak sekali ya Bu Hilda ya. Juga nanti kedepannya Bu Hilda bisa menemukan potensi-potensi yang ada pada diri Bu Hilda dan juga anak didik itu tentunya. Nah, terkait rencana yang akan Ibu Hilda laksanakan nantinya, rencana itu berbentuk apa yang akan Ibu Hilda lakukan? Jadi rencana yang akan
Yuda lakukan mungkin Ibu Ino, kita mungkin membuat dulu rencana pembelajaran kita ya Ibu Ino ya. Jadi apa yang kalau kita udah bikin rencana pembelajaran kita, otomatis kegiatan yang akan kita laksanakan itu akan terarah dengan Iya, betul. mungkin itu yang akan kita lakukan untuk memberikan pembelajaran yang menarik di kelas ini. Iya. Saya yakin tentunya dengan rencana-rencana yang sudah Ibu Hilda susun, rencana yang sudah Ibu Hilda buat akan dapat membantu proses pembelajaran yang akan Ibu Hilda berikan kepada anak didik lebih menarik dan tentunya membuat antusias mereka menjadi lebih tinggi tentunya. Semoga terlaksana dengan baik ya Bu Hilda ya. Saya yakin Bu Hilda bisa kok. Nah, Bu Hilda sudah punya rencana. Ada nggak komitmen dari diri Bu Hilda untuk rencana tersebut? Otomatis harus ada ya Bu Hilda, Harus komitmen itu dong. memang harus ada Iya. diterapkan kepada diri kita sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Jadi komitmen Yuda pasti menyemangati diri kalau saya bisa melakukannya, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan yang akan direncanakan tersebut. Ya salah satu tadi itu Bu Ino, dia harus membuat rencana pembelajaran yang menarik dulu sebelum menerapkannya di kelas. Setelah rencana sudah tersusun di RPP mungkin Bu Ino, Iya. kemudian sudah dipersiapkan segala sesuatunya, buku yang Bu Ino sampaikan tadi, media yang menarik, kemudian buku teks mungkin untuk penambah-nambah referensi sehingga memudahkan anak untuk melakukan proses pembelajarannya. Mungkin itu punya komitmen yang harus kita terapkan di dalam diri. Keren sekali. Saya sependapat dan saya yakin Bu Hilda pasti bisa untuk memulai dan melakukan rencana aksinya tersebut. Bahkan saya penasaran nanti jika sudah berjalan kan pembelajarannya ini seperti apa perubahan-perubahan. Semoga kita nanti ada waktu lagi ya Bu Iya, Hilda ya insya Allah. untuk bisa ngobrol-ngobrol dan bicara lagi, melihat perkembangan yang pembelajaran yang sangat menarik ini tentunya. Semangat ya Bu Hilda ya, saya yakin Bu Hilda bisa dan semoga apa yang Bu Hilda rencanakan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Ya, terima kasih Bu Ino, mudah-mudahan nanti setelah diaplikasikan nanti di kelas kita akan menemui Bu Ino lagi, Oke. berbagi cerita lagi. Iya, saya tunggu ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, minat anak sehingga anak-anak menarik dan bahagia, senang melaksanakan pembelajaran ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ino Iya, atas sama-sama Bu Hilda. bincang-bincang ini. Iya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi guru yang mereka Iya, semangat ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Hilda. Oke, Masya Allah. Saya sudah mendengar perbincangan yang sangat menarik sekali antara Ibu Nofri dengan Ibu Hilda. Masya Allah, sungguh luar biasa ya Ibu Hilda ya. Pada perbincangan tadi Ibu Nofri sudah melakukan alur tirta dengan baik. Sudah terlihat tadi tujuannya, terus juga sudah teridentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Hilda tadi. Kemudian rencana aksinya juga sudah tergambar dengan bagus dari pemaparan Ibu Hilda tadi, dan itu juga tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Ibu Nofri berikan kepada Ibu Hilda, sehingga Ibu Hilda termotivasi untuk bisa menjawab dari pertanyaan yang Ibu Nofri berikan tadi. Masya Allah sekali. Jadi juga di akhir juga sudah dilihat juga tanggung jawabnya, yaitu berupa komitmen dari Ibu Hilda bagaimana membuat pembelajaran itu bisa menghasilkan nilai anak lebih bagus ke depannya ya Ibu Hilda. Masya Allah, sudah terlihat semua alur-alur yang ada di cerita tadi itu. Oke, baiklah Ibu Hilda dan Ibu Nofri, sangat bermanfaat sekali kegiatan pada hari ini ya Ibu ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada hari ini bisa bernilai ibadah di mata Allah, Bermanfaat ya Bu ya. bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian diskusi pada kegiatan coaching kita. Saya sudahi, assalamualaikum. Keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual kami berupa coaching dengan alur tirta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita